Ya, selamat siang dari Baa Rote ya, dari restoran Dede Cafe di Baa. Saya saat ini baru saja tiba di Rote dan sangat bangga siang ini berada di Rote. Perlu saya perjelaskan bahwa pertama-tama bahwa kasus Lael dan Astrid ini adalah kasus yang sangat publik ya, dan ini menjadi pemerhati seluruh masyarakat Indonesia, terutama masyarakat NTT. Dan kita juga harus bersyukur dan berterima kasih dan apresiasi kepada aparat penegak hukum, terutama pihak kepolisian Polda Nusa Tenggara Timur dan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur yang telah menetapkan salah satu tersangka lagi ya. Selain daripada R, ada satu tersangka lagi I yang sudah diumumkan dan sudah disampaikan kepada publik. Dan saya sampaikan bahwa tidak menutup kemungkinan ya, dari Kejaksaan Tinggi sudah menyampaikan bahwa tidak menutup kemungkinan ada tersangka-tersangka lainnya akan mereka publis ke masyarakat. Ya, kita berharap supaya perkara ini bisa terang benderang dan memberikan rasa keadilan bagi korban dan juga memberikan rasa kepercayaan kepada masyarakat NTT terutama. Karena kasus ini sudah sangat publik ya. Saya harapkan kepada aparat penegak hukum ya, terutama kepolisian dan juga kejaksaan, karena saat ini kasus ini sudah dilimpahkan ke kejaksaan dan dalam waktu dekat tanggal 11 Mei itu sudah adanya sidang pertama. Saya mengajak masyarakat ya, masyarakat NTT terutama, mari kita memonitor perkara ini supaya kita melihat ya bagaimana transparansi dalam perkara ini. Dan saya juga sangat mengapresiasi ya, semoga di dalam proses nanti di pengadilan nanti kita juga bisa melihat bahwa ada keterangan-keterangan lagi ya, bisa menjadikan alat bukti untuk supaya apakah ada tersangka-tersangka lain lagi yang terlibat di dalam kasus pembunuhan berencana tersebut. Ingat bahwa kasus ini ya menjadi salah satu kasus yang sangat luar biasa ya, dan masyarakat NTT sangat berduka atas terbunuhnya Lael dan juga Astrid. Dan kita berharap semoga dengan semua tersangka yang sudah akan menjalani proses hukum ini, kita berharap juga supaya bahwa para tersangka juga bisa mendapatkan hukuman yang setimpal. Karena pasal yang disangkakan cukup berat ya, pasal 340, dan juga ada juga diterapkan pasal 55. Nah, kalau diterapkan pasal 55, udah pastikan ada yang ikut dan turut membantu dalam proses pembunuhan tersebut. Tetapi kita percaya semoga dengan adanya transparansi dan juga teman-teman wartawan yang saya lihat sangat intens dalam melihat perkara ini, ya coba nanti di dalam proses persidangan nanti supaya ini semua dipantau oleh masyarakat. Saya minta supaya live ya di pengadilan sehingga masyarakat NTT dan masyarakat seluruh Indonesia bisa memantaunya dan bisa menyaksikan sendiri bagaimana sih terjadinya pembunuhan tersebut. Karena nanti tahap per tahap akan dijelaskan baik dari terdakwa maupun para saksi seperti apa proses itu terjadi. Karena saat ini masyarakat belum semuanya bisa melihat karena ini semua masih dalam proses di kejaksaan tahap 2. Kalau sudah di pengadilan, apalagi sidangnya terbuka untuk umum, masyarakat bisa langsung datang untuk melihat ataupun lewat media. Jadi saya rasa kita semua bersabar karena ini proses masih panjang ya, masih tetap monitor bersama. Semoga kita berdoa Astrid dan Lael juga ya, semoga mereka berdua juga tenang di surga bersama para kudus dan Tuhan Yesus. Dan kita juga berdoa supaya keluarga ditinggalkan juga diberikan kekuatan, ketabahan. Karena saya lihat keluarga daripada Lael, terutama kakeknya Lael ya, bapaknya Astrid dan juga kakak-kakaknya sangat luar biasa memperjuangkan perkara ini sampai akhirnya semuanya terbuka dan terang benderang. Inilah yang harus kita semua apresiasi. Mudah-mudahan di dalam proses peradilan nanti keadilan buat Astrid benar-benar terwujud. Terima kasih. Selamat siang dari Rote. Kasus pemukulan terhadap saudara wartawan apabila Tuhan. Ya, jadi ada kasus pemukulan terhadap wartawan FL yang di Kota Kupang ya. Saya mendengar bahwa dari pihak kepolisian akan segera menetapkan tersangka dan mudah-mudahan dalam waktu dekat yang bersangkutan pelakunya ditangkap ya, supaya diproses secara hukum. Karena terus terang saja saya sebagai advokat, sebagai pemerhati hukum sangat menyayangkan ya
Karena adik-adik teman-teman wartawan dan rekan wartawan ini kan sangat membantu publik menyuarakan kebenaran ya kepada masyarakat tentang semua persoalan yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Kenapa kejadian ini harus terjadi? Kenapa harus ada pemukulan? Kenapa harus ada penganiayaan terhadap adik-adik wartawan, teman-teman wartawan? Saya sempat berdiskusi dengan mereka dan saya sangat prihatin dan turut prihatin sekali kepada korban FL, dan saya yakin sekali bahwa kepolisian terutama Kapolda untuk supaya memonitor perkara ini agar segera siapapun pelakunya ya, siapapun pelaku apapun motifnya supaya dibuka terang benderang kepada publik. Karena ini mencederai situasi yang ada di Kota Kupang yang dalam keadaannya harusnya aman dan nyaman, tiba-tiba ada perkara yang seperti ini. Adik-adik wartawan harus menjadi korban pemukulan oleh orang tidak kenal, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini segera kita kenal siapa tersangkanya, apa motif dan latar belakangnya. Kami minta ya sebagai advokat dan pemerhati hukum, dan juga saya juga dengan teman-teman wartawan cukup dekat ya, bukan hanya sebagai rekan tapi sudah sebagai keluarga sendiri, sangat prihatin. Ya mudah-mudahan kita berdoa rekan kita, sahabat kita FL juga cepat sembuh ya, dan kembali beraktivitas untuk menjalankan profesinya sebagai wartawan. Pak, ini ada pertanyaan dari saudara Noni. Pak, bagaimana dengan IU? Kenapa sampai saat ini IU tidak ditahan? Sedangkan kemarin dulu berita sudah beredar bahwa IU resmi jadi tersangka. Ya, jadi begini. Kalau menurut saya dalam penegakan hukum semuanya harus equal, ya. Semua orang harus posisi yang sama, berada di kedudukan sama di dalam hukum. Saat ini ada tersangka yang sudah ditahan, ada tersangka yang belum ditahan. Saya yakin bahwa IU juga akan segera ditahan, ya. Karena apapun dia adalah tersangka dan ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Ya mudah-mudahan kita lihat, kita minta kepada pihak kepolisian untuk segera menahan yang bersangkutan supaya terjadinya equality before the law, semuanya sama di mata hukum. Ya, jangan sampai masyarakat menilai dan bertanya-tanya kenapa IU ini tidak ditahan, kan begitu. Tapi saya yakin sekali bahwa kepolisian dan kejaksaan yang saat ini sudah berkoordinasi dengan baik, mungkin dalam waktu dekat mudah-mudahan yang bersangkutan ditahan untuk demi rasa keadilan buat masyarakat dan terutama buat korban. Baik Bapak Agus, terima kasih. Baik, sekian dari Bapak Agus, penjelasan Bapak Agus yang cukup mencerahkan sahabat Tribuners. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Selamat sore. Rote.